Sudah terlihat itunya? Ada? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Apanya Bu Guru? Kok itunya itu apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, anak-anak hebat. Halo juga. Halo Bu Guru. Hebat. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita tidak bisa bertatap langsung, tapi harus tetap bersemangat ya dalam belajar. Semangat. Semangat dong sama Ibu. Aku semangat. Semangat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ini siapkan dulu, baca doa dulu. Pimpin doa. Ya. Itu Sama Bu Suwati doanya. Semoga kita semua diberi kemudahan ya dalam belajar. Semoga diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, barusan kita sudah membaca doa. Oke, kenapa harus itu kumpul semua? Buku tulis sama hasilnya agar nanti jika ada yang penting bisa langsung dicatat ya. Siap. Ya, oke. Baiklah, kita langsung saja. Kita hari ini kita akan belajar ketiga tentang menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat dermawan dan menghindari gigi. Pembelajaran hari ini diharapkan siswa bisa menyebutkan arti dari Quran surah Al-Lail, terus menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 ya. Terus menentukan isi kandungan dari Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Oke, kita lanjut. Anak-anak, tolong amati gambar di bawah ini. ya, Bu. Ada dua nih gambarnya, apa saja nih? Coba. Itu gambar kakeknya Suyanto, Bu. Apa? Tentang itu apa memberi ya? Iya, ini nih. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Siapa yang mau menjelaskan gambar yang pertama? Ya, yang pertama itu tentang memberi uang. Tuh Adi lagi ngapain, Bu? Itu, Bu. Bu, itu Adi ngapain, Bu? Itu di gambar, Bu. Yang kedua apa tuh? Yang kedua itu apa ya? Itu uang, Bu, dikunci. Uangnya digembok, jadi uangnya tadi disimpan terus. Uangnya digembok. Ya, jadi susah mengeluarkan uang gitu untuk hal-hal kebaikan apa? Oke. Bu ya. Oh, pedit. Pelit ya. Dikit. Oh, pedit. Pelit, medit. Harga dikunci, Bu. Oke, dermawan. Tuh. Yang kedua itu orang yang bakhil atau pelit. Apakah di sini ada yang dermawan, anak-anak Ibu? Ada, Bu. Banyak, Bu. Tuh, Bu. Nama, Bu, yang Apakah benar, ada Bu. yang pelit di sini? Ada, Bu. Adi, Bu. Pak Oh, Adi. sama teman jangan pelit ya. Ya, sama teman jangan Adi, Bu. pelit. Itu Bu Mariana Bu, bawa jajan saya minta aja nggak boleh Bu. Enggak, Ibu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Apa sih sikap dermawan itu? Sikap dermawan yaitu sikap orang yang suka memberikan bantuan, baik harta maupun jasa kepada orang lain. Dermawan adalah salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Coba keutamaan dermawan, ada yang tahu keutamaannya? Ya, Bu. Dapat Biar pahala. disenangi Ada yang orang tahu lain, Bu. keutamaan sikap dermawan? Ya, Bu. Oke. Dapat banyak pahala.
sikap dermawan. Iya, dekat dengan rahmat Allah dan jauh dari siksaannya. Rezekinya Oke, bertambah-tambah. Ya, terus Berkah. surga disayang diciptakan oleh untuk orang yang Allah. dermawan. Ya, banyak. Terus mendapat masuk harta yang surga, berlipat Bu. ganda dari Dicintai oleh sesama, Bu. ya. Terus kita lanjut. Sifat kir, ada yang tahu apa itu sifat kikir? Sifat kikir, pelit, medit, cap jahe, buntut kasiran. Ya, bisa boleh. Kalau di orang Sunda begitu ya. Dejena ya, begitu ya. Oke, sifat kikir itu suatu sikap yang enggan berbagi dengan orang lain. Jadi mereka jadi itu ya. Terus ciri-ciri sifat bakhil. Apa aja? Satu, enggan menolong orang yang lemah. Ya. Jadi alim we nggak mau Ya, terus Bu. we untuk menolong orang teh. Meskipun Mementingkan banyak diri. uang juga. Bu, kemarin saya nggak punya uang jajan, nggak dikasih masuban kulit, Bu. Oh, kalau gak dikasih uang jajan, ya nggak apa-apa aja. Itu aja apa? Oh, kalau gak ada mah jangan aja. Oke, kedua, malas berinfak dan bersedekah karena takut jatuh miskin. Ya, itu sifat kikir tuh. Ciri-cirinya. Yang Pak ketiga, Zainal tidak terpikir, Bu. bersyukur Kemarin kasih apabila jawaban, Bu, Pak mendapat Zainal. kebaikan. Apa? Kenapa? Pak Zainal kikir kemarin nggak kasih jawaban. Oh, iya ya. Pak Zainal jangan begitu ya, kesubahan ya, harus berbagi ya. Itu kan enggak boleh, Bu, kan ngerjakan soal, Bu. Jadi enggak boleh Oke, berbagi. kita tahu tuh. Ya, jauhi sifat kikir, sana pelit ya, jangan ya. Mungkin Kecuali suhanya soto ayam. itu sekali-kali ke Zainal, jadi begitu. Bu Guru, Dengerin channel. itu mah kan subhannya minta jawaban ke Jenal. Kan nggak boleh katanya. Oh, begitu. Mau nyontek subhannya. Niro, Oh, mau teman. nyontek. Oh, kirain teh mau apa, jawaban apa kirain. Mau jawaban Oh, itu Bu gurunya lama. enggak Bu Bu. Guru. Bu gurunya tidak konsentrasi. Kalau begitu mah berusaha sendiri. Oke, lanjut ya anak-anak. Ya, Bu. Karena kita Ya, Bu. hari ini adalah Siap, Bu. membahas tentang Quran surah Al-Laiyah ayat 1 sampai 11. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Oke, Ya, Bu. dimulai. Ya, Bu. Kalian mendengarkan, oke? Siap. Siap, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal untha inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Silahkan anak-anak, kalian baca. Bu, ayo teman-teman dibaca bareng. Ya, baca bareng. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, bacanya sudah pada bagus, pinter. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Arti dari Quran Surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Oke. Pertama, walaili idza yaghsha. Artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Bu, perbesar, Bu. Wan nahari idza tajalla. Terus, demi siang apabila terang menderang. Terus yang ketiga, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Keempat, sungguh usahamu memang beraneka macam. Kelima, maka barang siapa memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa. Keenam, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Yang ketujuh, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Arti yang kedelapan, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Dan yang ke-9, serta mendustakan pahala yang terbaik. 10, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Ke-11, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Oke anak-anak, dalam Quran Surah Al-Lail ini terbagi ke dalam 2 ya. Yang pertama, ayat 1 sampai 7 itu mengandung arti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terhadap orang yang dermawan. Oke, terus langsung ayat 8 sampai 11 itu menceritakan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bakhil. Ya. Oke, anak-anak. Atau kikir. Iya, atau kikir atau bakhil, betul. Anak-anak, kita langsung saja ke bawah. Nanti hafalin ya ayatnya, ayat 1 sampai 11. Nanti sama Ibu mau ditanya sama artinya, boleh ayat 1 sampai 7 dulu boleh. Nanti ayat 8 sampai 11-nya kalau bisa nanti ya. Bu, Jadi ayat 1 perbesar sampai 7 sebabnya. dulu ya kita hafalkan. Sekarang kita asbabun nuzul. Kesebab ayat surat Al-Lail ini turun kenapa? Surah Al-Lail ini diriwayatkan, ada beberapa riwayat yang memberitakan surah Al-Lail ini diantaranya dari Ibnu Hatim, Al-Hakim, dan Al-Bazar. Dalam riwayatnya, Ibu Hatim dikatakan bahwa surah Al-Lail turun berkenaan pemilik pohon kurma yang bakhil. Terus waktu itu ada diceritakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang mayangnya menjulur ke rumah tetangga yang fakir dan memiliki banyak anak. Jadi paket itu mempunyai banyak anak. Terus tiap kali berbuah, ia memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Jadi yang punya pohon itu setiap berbuah selalu
hasilnya dipetik dari rumah tetangga itu ya, ke rumah tetangga itu, soalnya buahnya itu di dekat rumah tetangganya. Terus namun bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangga yang fakir, ia segera merampasnya, bahkan yang sudah masuk ke mulut anak-anak itu juga dipaksa dikeluarkan. Nauzubillah ya. Terus kemudian orang fakir itu mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad yang berjanji akan menyelesaikan masalahnya. Kemudian Nabi bertemu dengan pemilik kurma tersebut dan bersabda, berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjuru ke rumah si Anu, si fakir tersebut ya. Terus dan bagimu sebagai gantinya pohon kurma di surga. Jadi tukeran kata ya Rasulullah gitu ya. Terus pemilik pohon kurma itu berkata, hanya itu tawarannya, Tuan katanya. Terus aku mempunyai banyak pohon kurma dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya. Jadi pohon yang dekat rumah si fakir itu pohonnya terbaiknya. Kemudian pemilik pohon kurma itu pergi. Terus pembicaraannya didengar oleh seorang dermawan. Ada yang seorang dermawan berjalan mungkinnya dekat rumahnya gitu. Dekat rumah si fakir itu mendengar percakapan Rasulullah sama orang yang mempunyai pohon tadi, yang pelit tadi ya. Terus kata orang yang mendengar itu, apakah tawaran itu berlaku juga bagiku? Jika pohon kurma itu menjadi milikku, kata dia orang yang dermawan itu. Rasulullah menjawab orang itu kepada orang itu, ya, kata Rasulullah. Orang itu kemudian menemui orang yang memiliki pohon kurma tadi. Terus pemilik kurma itu berkata, apakah engkau tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjual ke rumah tetanggaku, kata si pemilik pohon kurma, dan bahwa aku telah mencatat tawarannya. Akan tetapi buahnya sangat mengagumkan, padahal aku banyak mempunyai pohon kurma dan tidak ada satupun pohon yang selebat itu. Orang dermawan itu berkata, apakah kamu mau menjualnya? Dia menjawab, si pemilik pohon itu, tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak ada, kata dia. Tidak akan ada yang sanggup. Dermawan itu berkata lagi, berapa yang kau inginkan? Dia berkata, aku ingin 40 pohon kurma. Jadi ditukarnya sama 40 pohon kurma. Kata dia itu gitu ya. Terus dan aku minta saksi, boleh cenanya. Di sini teh dikatakan, ia pun terdiam, kemudian berkata lagi, engkau minta bukan, kata orang yang dermawan itu. Baik, akan aku berikan 40 pohon kurma kepadamu, dan aku minta saksi jika engkau benar mau menukarnya. Dia memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Terus dermawan itu pun menghadap kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku dan akan aku serahkan kepada Tuan. Nabi Muhammad kemudian menemui fakir itu, ambillah pohon kurma ini untukmu dan keluargamu. Kemudian turun seluruh surah Al-Lail yang membedakan kedudukan dan akibat orang yang bakhil dengan orang yang dermawan. Begitu anak-anak asbabun nuzulnya dari surah Al-Lail itu. Ya, paham? Panjang banget tuh guru. Kayak itu. Udah ngantuk itu anak-anak itu tuh guru. Pengen Channel tuh Bu kayak di cerita itu Bu. Channel Bu. Bu, channel kayak di cerita itu Bu. Channel kayak di cerita itu Bu. Masa makanan udah masuk perut ya suruh dikeluarin Bu. Oh, ya Allah. Ya udah aja keluarin di WC Bu jadinya Bu. Oh, iya ya. Oh, Bu ngantuk Bu, pengen ice cream Bu. Apa sayang? Udah ayah sini Cila. Oke, kita lanjut pada kan. Ada uang sini Cila. Cumuk bu guru, kipasnya mati. Sini sayang. Kenapa? Cumuk. Izin ke WC, Bu. Panas, kipasnya mati. Pengen ice break Bu, ngantuk Bu, pengen ice break kayak tadi Oh, Bu. pengen ngantuk. Apa ya? Tepuk semangat.
Nah, Ya, semangat. semangat. Begitu ya. Oke. Kita kan tadi kata Ibu mau ada tugas menghafal. Siapa yang sudah hafal? Ayo. Ayat 1 sampai 7 siapa yang sudah hafal? Saya, Bu. Atau enggak tuh, artinya aja. Suwarti tuh, hafal Ayat tuh 1 sampai Suwarti. 7. Jilan sini sayang. Saya hafal bismillahnya aja, Bu. Sayang. Bu, yang duduk belakang aja, Bu. Sini. Nuhun ya. Oke, kita langsung saja ke tugas kelompok ya. Siap, Bu. Ada tugas kelompok nih. Ya, Bu. Aku satu kelompoknya sama siapa, Bu? Oh iya, Sama Ibu ya? yang kemarin aja, yang kemarin. Oh, sama iya, siapa lagi lagi dong? Itu sama Jainal, Siroy, Pokoknya saya Subhan. nggak mau sama, Kenapa? saya nggak mau sama Pak Zainal. Kenapa? Kan nggak boleh lagi sama perempuan, saya minta yang. Oh bener. Gitu. Ya udah aja, sekarang dirubah aja. Perempuan sama perempuan aja gitu ya. Berarti Oke, aku Ibu ya, Bu? 5 orang gitu ya. Ada ya cukup ya 5 orang. Iya, 5 Bu. orang. Iya, Cukup, coba Bu. ini nih aktivitas kelompoknya nih. Sini ada carilah cerita kisah tentang sosok yang dermawan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Coba cari ya. Iya, Di Bu. buku ada di buku paket ada. Terus sama pelajaran Temennya- Ibro apa temennya saja yang Fitri dapat Darmawan, diambil Bu. dari cerita tersebut. Bu, temannya Fitri Darmawan tuh, Bu. Temannya Fitri, Bu. Iya, ya betul. Ganti. Silahkan. Udah ada yang beres? Belum, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke. 5 menit lagi. 5 menit. Saya Oke. Apa ayo? Sosok yang dermawan siapa? Sosok yang bahil siapa? Ayo. Adi, Bu. saya yang dermawan karena nama saya Uang Putri jajan Dermawan. saya mah dipinta temen kasih semuanya, Bu. Weh, Dia yang suka minta sama orang lain, Bu. Red. Oke. Silahkan. Siapa yang memiliki sikap bahil itu siapa aja? Tokohnya siapa? Coba. Adi, Bu, kau Korun. bawa wadahnya aja. Ya, bisa lupa Korun. ya Korun. Jadi orang itu berarti anak buahnya Korun ya. Ya. Ya, Iya, ingatnya Bu. Korun, Bu. Terus itu. Ya, terus siapa yang suka dermawan contohnya? Tokohnya siapa? Di sekolahan. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, terus Nabi Ibrahim. Abdurrahman bin Auf, Bu. Saya Abdurrahman bin Auf, Bu. Abdurrahman bin Auf. transfer naon? Ya, Andre benar. Collection. Kenapa Pembantu. Abdurrahman bin Auf? Oh, si Eli nge-WA. Kayaknya nomor ayah dibajak cenah. Berapa Utsman bin Affan? Heeh. Ayo. Alasannya apa? Ayo. Oh, lain Karena, Bu, Ayo Prinsip anak-anak. Jangan malu-malu, Karena, Bu, ayo berpikir kreatif. Oh, Karena Bu sahabat itu tidak hidup dunia, Bu. si Eli Kenapa? nge-WA tadi. Dia tidak Ayah punya nge-WA ke si sifat Eli lain. hubud dunia, Bu. Iya. Kalau Utsman bin Affan itu waktu perang ya. Minta tolong Ya, nah. Bu. Waktu perang itu memberikan apa? Bisa minta tolong enggak? Untanya ya. Oh, Ya. Iya, oh. betul. Terus Oh, habis hartanya untuk berperang ya. Ya. Meren ya soalnya kayak Betul. nama Surya Terus siapa lagi, ayo? cek si Eli. Calon kepala daerah, Bu. Suka bagi-bagi uang kalau mau pemilihan, Bu. Oh benar, Oh, ya udah. Itu mah ada maksud. Iya. Itu serangan fajar. Subhan aktif di politik, Bu. Ya udah bisi. Itu dermawan. Ya, serangan fajar. Kecil juga, Bu. Dermawan di Ya udah ya. pagi hari. Ya, yang suka bagi-bagi uang itu. Ya, sama. Iya. Itu mah ada udang di balik udang. Yang dermawan cuma saya aja, Bu.
Fitriah iya. Darmawan ya. Oh iya. Oh iya benar. Masya Sesuai Allah. orangnya Masya yang Allah, sesuai nggak dengan kesana firman pikiran yang tuh. Sama Fitriah. Bukannya Fitriah Jailan. anak-anak. Ganti lagi, Bu. Tergantung siapa yang bikinin akun. Iya. Terus anak-anak langsung saja kita bacakan isi kandungan surah Al-Lail ya. Surah Ya, Bu. Al-Lail, ya. Surah Al-Lail merupakan surah yang terdiri dari 21 ayat dan termasuk golongan Ya, Bu. surah Makkiyah. Surah Al-Lail ada dalam surah ke-92 dan dalam Al-Quran, maaf. Nama surah Al-Lail diambil dari perkataan Al-Lail yang terdapat pada ayat pertama dengan arti malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keadaan di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan dan saling berlawanan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, dan lain sebagainya. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ciptaannya untuk bersumpah. Dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan sumpah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah yang dilakukan Allah itu berbeda dengan sumpah manusia ya anak-anak ya. Ya, Bu. Kalau sumpah Ya, manusia Bu. itu kalau sumpah manusia itu biasanya untuk meyakinkan kepada pihak lain akan kebenaran apa yang dia katakan atau lakukan. Anak-anak, Subhan kalau sumpah, Bu. kenapa? Kemarin Subhan sumpah. Sumpah apa? Sumpah Sumpah apa? palapa, Bu. Sumpah pocong, Subhan mah, Bu. Ya, anak-anak jangan bermain sumpah-sumpah ya. Iya, Bu. Nggak Subhan. boleh ya, Demi Bu. Allah, sumpah demi Allah, pada itu bohong, jangan ya. Itu Bu, Subhan Bu, suka sumpah palsu Bu, Subhan Bu, sama saya Bu, janji palsu dulu Bu. Saya mah seringnya demikian Bu sama demi mor Bu. Ya, Kemarin Fitriah juga begitu. Dia memor atau memor. ya, apalagi sumpah demi Allah itu ya, kalau salah itu apanya jangan ya. Dede, kemana? Bu, kalau sumpah pemuda boleh nggak, Bu? Anak-anak, ya anak-anak kalau Allah itu bersumpah bertujuannya untuk Bahaya sekali. tujuan sumpah Allah itu berbeda dengan tujuan manusia dalam ya. Untuk kalau manusia itu apa tadi? Untuk meyakinkan kepada pihak lain akan kebenaran yang ia katakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh itu ya. Tujuan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan tujuan manusia dalam bersumpah. Oke, dalam surah Al-Lail juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi ciptaannya yaitu malam dan siang, laki-laki dan perempuan, hal yang saling berlawanan pokoknya ya. Ini mengisyaratkan bahwa ia sumpahnya adalah hal yang berlawanan, yaitu tentang sikap dermawan dengan sikap kikir atau bakhil. Itu ya isi kandungannya anak-anak. Oke, Ya, Bu, siap. ya, rangkuman, kita ke rangkuman ya. Rangkumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bersumpah bahwa ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan menuju surga bagi hambanya yang bertakwa dan senang bersedekah. Oke, yang kedua Rasulullah bersabda bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Anak-anak, jika kita selalu bersedekah itu bukan berkurang ya. Beda, matematika Allah itu beda ya dengan manusia ya. Oke. Ya, Bu. Ya, betul. Jadi sekali bersedekah itu berlipat ganda ya balasannya. Oh, begitu ya, Bu. Kenapa? Ya, begitu ya, memangnya. Mau nanya, boleh? Bu surat Bu, jajan Bu. Berbagi justru Ya, betul begitu. Bukannya berkurang tapi bertambah itu di mata Allah itu ya. Itu. ya, Bu. Iya, terus langsung lanjut lagi. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar